Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk melanjutkan pemrograman web kita. Kemarin kita sudah sampai untuk menambah data yang dengan tabel relasi. Nah, kita coba tes buka dulu, jalankan SMPP control panelnya, modul Apache dan MySQL diaktifkan. Kemudian ini localhost CIAPP, kemarin kita sudah bisa untuk tambah data kelas, tambah data siswanya sudah bisa. Kita coba dulu lagi, kita tambah data siswanya, misalkan niche-nya seperti ini, namanya Adriansa, misalkan jurusan TKP, ini alamatnya Jambi, misalkan kita buat seperti ini. Nah, kelasnya ini, nah ini yang kita buat kemarin berelasi. Jadi kelas ini sesuai dengan yang ada di tabel kelasnya. Nah, kita pilih OTKP 1, kita save, kemudian nih sudah masuk ke dalam sini. Nah, kita kali ini akan mengedit datanya. Kalau sekarang diedit, nah itu belum bisa karena belum kita buat halamannya. Nanti akan kita buat, cuman kita pastikan dulu ini editnya sudah benar. Nah, pada saat tombol edit ini kita arahkan kursornya ke tombol edit di bawah sini yang di kursor saya ini. Nah, itu bacaannya localhost CIAPP siswa edit 1 2 3 4 5 berdasarkan NIS dia. Nah, jadi nanti pada saat kita edit itu kita berdasarkan NIS. Hapus pun sama. Jadi berdasarkan NIS, bukan berdasarkan kelas atau ID kelas. Nah, jadi sekarang yang untuk siswa itu primary key-nya NIS, makanya kita sesuai dengan NIS-nya dia untuk ngeditnya. Nah, kita coba buka Studio Code editor kita, Visual Studio Code untuk kita jalankan. Kita cek dulu di siswa, kemudian di view-nya, di index. Nah, ini kita ke bawah kan, ini saya minimize. Nah, ini perhatikan yang di sini base URL siswa edit garis miring siswa NIS. Nah, yang di sini ini adalah primary key yang ada di tabel database kita. Kita coba buka dulu database-nya lagi. Kita coba lihat database kita NIS-nya sesuai apa enggak. Nah, nanti kalian silakan buka database kalian. Nah, sesuaikan namanya dengan nama field yang ada di tabel siswanya. Ini kita tunggu dulu, masih buffering dianya. Kita akan cek nanti di sini apakah NIS memang. Nah, yang nanti dari sini kita buka sekolah DB, kemudian siswa. Nah, ini ada tabel fieldnya namanya NIS. Nah, NIS inilah yang kita kirimkan ke sini. Jadi pada saat kita akan edit siswanya itu berdasarkan NIS-nya. Nah, NIS inilah yang akan kita kirimkan nantinya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan buat itu untuk siswanya editnya. Nah, kemudian yang indeks kita hapus dulu. Kita ke models terlebih dahulu. Kita buka siswa modelsnya. Nah, ini kan kemarin siswa modelsnya kita baru sampai ke tambah data siswa. Nah, sekarang kita akan mengedit. Tapi mengedit ini kita akan buat dulu tampilkan data berdasarkan NIS. Nah, jadi kita karena ini satu persatu untuk ngeditnya berdasarkan NIS. Nah, jadi makanya kita buat NIS di sini sama kayak kelas model ini. Juga ada fungsi menampilkan data per ID. Nah, jadi get class by ID. Nah, di sini kita juga buat get class by NIS, batch siswa by NIS. Nah, ini kita buat dulu public function, kemudian get siswa, tunggu bentar. Nah, ini kita buat nanti get siswa by ID, get siswa by NIS, bukan by ID, by NIS. Nah, ini tunggu bentar, get siswa by NIS. Ini kita buka kurung, tutup kurung kurawal, kemudian buka kurung, tutup kurung. Kita save dulu coba. Nah, ini kita sudah buat get siswa by NIS. Kemudian kita buat di sini return, kemudian $this tanda panah, kemudian db tanda panah lagi, get where.
Nih getWhere ada pilihannya. Nah, berdasarkan apa getWhere-nya ini ke siswa, kemudian koma, kemudian tanda kutip tanda kurung buka siku, kemudian di sini NIS. Nah, jadi siswanya ini berdasarkan NIS. Nah, NIS-nya didapatkan dari ini dolar NIS. Nah, ini get ID, get siswa by NIS-nya kita kirimkan dolar NIS. Nah, ini didapat dari sini dolar NIS ini. Nah, kemudian setelah itu kita row array. Nah, ini buka kurung, tutup kurung, titik koma. Nah, ini kita sudah buat untuk get siswa by NIS-nya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kode untuk mengedit data. Nah, untuk mengedit datanya ini kita akan buat public function, kemudian edit data siswa. Nah, buka kurung, ininya dolar NIS karena kita primary key-nya adalah NIS. Nah, ini kemudian setelah itu ini kita copy aja nih dari sini. Ini tambah data ini kan sama. Nah, kita copy, masukkan ke dalam sini. Oke, ini nanti kirimannya sama. Ini sesuai dengan field-fieldnya, NIS, nama, jurusan, alamat, kelas. Jadi tambah data sama edit data siswa itu sama aja field-fieldnya. Jadi kita tinggal copy paste saja. Kemudian yang selanjutnya sesudah ini baru ini kita buat dolar dis, kemudian db. Nah, ininya where-nya berdasarkan apa, nanti kita akan buat where, berarti where-nya adalah NIS. Nah, NIS-nya dikirim dari yang dolar NIS. Nah, ini dolar NIS ini. Nah, nanti kirimannya dari tempat yang ID tadi. Nah, kemudian ini titik koma, kemudian dolar dis lagi, kemudian tanda panah db. Nah, kalau untuk edit itu update-nya update data siswa, kemudian kita kirimkan dolar datanya. Nah, ini titik koma. Oke, nah ini sudah kita buat nih untuk mengedit datanya. Dolar data larinya ke sini. Nah, dolar ini sini dapat dari sini juga. Oke, ini untuk editnya di models. Nah, kemudian ini kita close kelas modelnya. Sesudah models kita akan ke controllers. Nah, di controllers kita buka siswanya. Ini kita akan tambah public functionnya untuk yang edit. Nah, di sini kita buat edit data. Oke, kemudian public function edit, buka kurung, tutup kurung. Nah, ini akan kita buat untuk fungsi editnya. Tapi di sini kita tambah dolar NIS. Nah, kemudian buka kurung, tutup kurung kurawal. Nah, kemudian yang ini kita copy paste dulu. Nah, ini kan sama nih, sama dengan untuk tambahnya, cuma nanti ada yang kita rubah, perbaikin. Ini dulu kita copy paste. Nah, ini dolar judul, ini tambah datanya jadi edit data, kemudian kelasnya ganti dengan siswa. Nah, ini siswanya untuk dolar dis, ini siswa model sudah benar. Ini get all kelas. Oh, ini kita ini dulu panggil kelas dulu nih. Ini sudah benar nih kelas, cuman kita tambah lagi nanti di sininya dolar data juga. Di sini kita buat siswa. Nah, ini siswa model get siswa by NIS. Nah, ini kita kirimkan dari sini tadi nih, get siswa by NIS. Nah, ini kita ambil dari siswa model get siswa by NIS. Kemudian ininya isinya adalah dolar NIS. Nah, ini jangan lupa ditambahkan. Sama nih di kelasnya juga sama. Kalau untuk edit kan seperti itu juga nih. Ini juga. Nah, ada by ID-nya. Nah, yang di sini kenapa kita tambah ini? Karena nanti kita juga menampilkan data kelas yang ada di tabel kelasnya.
makanya siswa model get all kelasnya kan ada nih. Nah dia berrelasi sama tabel kelasnya tadi, kita tampilkan juga di sini. Makanya ini ada tambahan get all kelas. Nah di siswanya sama nih kayak kelas nih, get class by ID kita tampilkan juga, get siswa by NIS. Nah ini kan kalau ini kelas, ini siswa, kemudian ini sama, kemudian ini juga sama. Nah ini siswa model, ini siswa juga hitung edit lagi, siswa edit. Nah ini jangan lupa diganti, kemudian siswa model tambah. Nah ini kita buat edit data siswa. Nah ini kita tengok di siswa modelnya, ini kan ada edit data siswa. Nah ini kita kirimkan ke sini, edit data siswa, kita kirimkan ke sini. Kemudian di sini kita masukkan $NIS. Nah kemudian $session data di update. Nih kita rubah, data berhasil di update, kemudian kembalikan ke siswa. Nah ini sudah. Nah kemudian yang selanjutnya kita akan buat di view-nya untuk edit. Nah kita klik siswanya di view ini, kemudian file, new file, kemudian edit .php. Nah edit dan tambah itu sebenarnya sama. Nah jadi kita tinggal copy paste nih, klik Ctrl A, kemudian klik kanan, copy. Nah masukkan dia ke edit sini, pastikan, klik kanan, paste. Nah ini tambahnya kita hapus, editnya tinggal kita rubah di sini untuk yang value-nya. Jadi pada saat diedit ini nanti kita tambahkan di require to value. Tuh, set. Nah, di value-nya kita buat nih $siswa PHP dulu sama dengan $siswa set. Nih kita buat di sini adalah $siswa sama dengan NIS. Nah ini kita buat, ini ada yang ketinggalan untuk PHP nya, jangan lupa. Oke, nah ini sudah $siswa NIS. Nanti value nya ini kita copy paste saja, masukkan lagi ke dalam sini untuk nama. Nah ini nama. Nah value ini berdasarkan yang ada di database, NIS nama jurusan. Setelah itu di require ini juga copy paste, Ctrl V aja, ini buat jurusan. Oke, kemudian yang di sini juga alamat, klik kanan, pastein, paste, kemudian mana tadi, NIS nama, ini jadi alamat. Nah kemudian yang terakhir yang kelas ini biarin aja, gak usah diisi. Kalau mau diisi pun bisa juga sih sebenarnya, tapi ini kosongin aja. Nanti kita coba tes, jalankan. Nah ini di save dulu nih, di save. Nah ini jangan save bacaannya, update. Nah ini sudah, kita coba jalankan siswanya. Tadi kan masih kosong, kalau kita klik edit masih tempatnya belum ada halamannya. Nah kalau sekarang kita edit, tuh ini sudah muncul. Jadi sekarang Lisa sudah muncul, Supriyanto sudah muncul, kemudian rekayasa perangkat lunak yang muncul, alamat yang muncul, kelasnya tinggal kita pilih lagi nanti. Nah oke, ini kita bisa pilih lagi. Kita cek dulu di siswa, ini kita edit. Kita akan edit yang Supriyanto yang di bawah ini aja, 88776. Kita coba edit. Tuh 88776. Nah ini kita ganti nih namanya, jadi misalkan Siti sudah, misalkan Tiara. Nih rekayasa perangkat lunak. Nah ini kita pilih 12 RPL 2. Nah kita update, kita coba. Nah nih sudah berganti Tiata pula, kita ganti lagi Tiara. Atau lengkapnya M Tiara Wulandari. Oke, kita kelasnya rupanya lupa kita masukkan kelasnya. Siswa kita cek di sini dulu. Nih siswanya kita akan rubah jadi 2 dulu di sini. Go. Nah, ini kalau sudah berhasil siswa nih Tiara RPL 2 sudah benar.
Nah, inilah untuk edit datanya. Jadi sini sudah bisa edit data. Misalkan juga nanti kalau kalian mau ganti bisa juga. Nah, silakan dibuat. Nah, untuk buat edit datanya, pertama siswa model ini kita atur untuk get siswa by NIS, kemudian edit data siswa, kemudian ini sama data siswanya, sesuaiin aja dengan sini. Kalau ditambah siswanya sudah bisa, otomatis dieditnya tinggal copy paste saja. Tapi kalau di sininya gagal, tambah siswa gagal, otomatis di sini juga pasti akan gagal kalau di sini masih salah. NIS nama, jurusan, alamat, kelas sesuai dengan field yang ada di tabel kalian masing-masing. Jadi kalau tabelnya berbeda, ini sesuaikan dengan tabelnya masing-masing. Nah, kemudian yang di controller ini juga kita buat untuk edit data. Nah, edit datanya ini $NIS karena primary key-nya NIS. Jadi kita namakan $NIS variabelnya. Kemudian data judul, ini data kelas karena ini berrelasi, kita tambahkan nih untuk menampilkan data yang di sini nih, yang dipilih datanya ini. Nah, ini kemudian setelah itu ini ada get siswa by NIS juga. Ini untuk data siswanya. Kemudian kita kirimkan ke sini. Ini edit data siswanya. Kemudian untuk halaman editnya itu kita akan buat sesuai dengan tambahnya, hanya saja ditambah untuk value-nya saja. Nah, jadi itu untuk edit datanya. Silakan kalian coba, silakan dites dulu. Kalau ada nanti masalah, kita cek lagi videonya, tonton lagi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.